Lanjut. Info guys. Selamat datang di podcast mahasiswa bersama dengan saya Boger Bojidoh Bocor 93 Taser meledak kebum. Oke, teman-teman yang biasa nonton podcast mahasiswa. Jadi ini tamu spesial kita dari Jakarta. Jadi baru terbang dari Jakarta. Lord Boger Turun ke Pamekasan dan sekarang membawa hadiah taser ya. Sebelumnya taser itu tidak populer, tapi kemudian dipopulerkan dan kemarin di ajang Pilkades para pendukung calon kades itu biasa sudah bilang taser. Tetapi sebelum jauh kita membahas apa itu taser, yang nemenin Boger ke Jakarta ini Holis. Jadi mungkin bisa diceritakan gimana saya mau jadi pendengar setia ini. Oke. Jadi gimana di Jakarta? Jadi ini saya pertama kali ke Jakarta sebenarnya dan nemenin Boger. Dan kebetulan juga bulan puasa. Puasa tapi Boger puasa. Puasa. Oh, bol. Dia itu imannya bisa dikatakan tebal imannya. tahan godaan. Cuman pas hari pertama itu kan nyampe malam, habis itu ke hotel. Nah, jadi di Jakarta itu memang betul-betul tidak ada orang kayak bangunin sahur gitu, ndak ada. Tapi kan nginepnya di hotel, Bos. Iya, kayak di sini. Kayak di sini kan ada sebelum sahur itu kan udah ada mualik sekitar 10 menit. Ya, imsak itu kan diberitahukan imsak gitu. Di sana ndak ada. Iya, saya rokokan sama ini. Sering terlambas. Iya, tahu-tahu udah adzan aja gitu. Kadang udah adzan subuh. Iya, tahu-tahu udah adzan aja gitu. Waktu pertama itu. Cuman waktu di perjalanan dia jarang sama saya di dalam bis. Kenapa? Duduk di belakang. Kenapa? Mau kemana katanya? Kenapa dia? Bacain request di belakang banyak di tas bis itu. Pusing ke depan ke belakang saya. Oke, begini. Bro, jadi banyak bro yang nanya. Jadi Boger itu ketika ditanya apa, jawabnya apa gitu kan. Ini banyak yang penasaran. Katanya Boger itu kalau diwawancara nggak nyambung katanya. Ini gimana? Ya, Bisa dijelaskan kalau kenapa sebenarnya? awal-awal keluar kota itu emang sulit nyambung saya. Gimana ya? Ada groginya dikit lah. Tapi kalau disuruh bilang kayak open dan joget bisa saya. Open request biasa. Sudah biasa gitu. Kalau soal kayak berhadapan tuh mesti ada kakunya saya. Enggak, maksudnya masalahnya apa gitu? Apa kaku atau apa? Ya, Selain kaku apa gitu maksudnya? Soalnya kan apa ya? Kayak beda alam lah gitu, gimana itu rasanya. Seperti laut dan daratan begitu. Seperti ada harimau. Oke, jadi selama di TV di acara mana yang paling kaku? Ya, gimana ya? Kayak di Trans TV. Ya di acaranya Brownies itu berarti. Kaku berarti. Ya ada kakunya lah. Kalau goyang dan lain-lain nggak kaku sih. Aman sudah ya. Cuman itu yang bikin kaku sedikit-sedikit itu dari kayak perbincangan itu, soalnya musuhnya itu papan atas itu. Saya ini orang apa ini? Oke. Sekedar bintang tamu. Artinya kamu merasa bahwa kamu jelas masih di bawah mereka ya. Iya, maksudnya lagi apa Bu? Belum terbiasa lagi. Belum terbiasa begitu kan. Kalau kemarin kan saya telepon katanya kamu teringat kepada almarhum ayah kamu juga. Ya, tiap tampil aku selalu ingat orang tua ya, almarhum itu. Selalu memang. Iya. Di depan mata itu seperti. Iya, kayak sedang di depan mata, kayak ada lah gitu, kayak ada bayang-bayangan itu. Selalu menghantui lah, soalnya masih belum trauma. Soalnya masih baru meninggal. Belum trauma gimana maksudnya? Ya, masih gimana? trauma gitu ya. Iya, masih trauma. Yang jelas, belum trauma dengan masih trauma beda, Bos. Oh ya, ini saya udah konslet ini. Oke, jadi memang banyak yang komentar bahwa Boger ini juga mungkin ya karena mungkin juga belum terbiasa. Orang yang juga belum terbiasa berbahasa Indonesia lagi ketemu dengan orang tanya apa, ya mungkin karena faktor itu. Makanya banyak orang yang tanya Boger itu harus belajar public speaking katanya begitu. Gimana siap belajar berbahasa Indonesia? Ya siap. Nah, kalau nang tenang itu. Oke, pengalaman buruk apa di Jakarta? Apa yang paling buruk dan yang paling menyenangkan di Jakarta ini? Menyenangkan sih banyak, yang buruknya di swab. Itu yang bikin oleng aku. Kamu habis di swab langsung kolep ya, langsung sakit? Iya, langsung panas ini.
langsung kayak mau kayak kelasma terus tuh. Pilek. Pilek istilahnya kelasma pilek. itu. Itu pengawalnya juga di swab. Enggak. Enggak, ini aman Jadi ini. ceritanya di hari pertama itu ini yang di swab, terus saya nunggu di ruang ganti pakaian dan rias artis. Saya nunggu di situ, ndak boleh ikut ke studionya. Harus di luar. Iya, ndak bisa masuk. Jadi mungkin itu juga faktor yang bikin dia gugup di hari pertama syuting mungkin. Merasa nggak ada teman mungkin. Tidak ada teman. Nah, biasanya kan diiringi itu pas gak ada. Biasanya bareng polis, tapi nggak ada gitu. Padahal aturannya kayak gitu. Kan kedua kalinya dia ikut. Iya, sehingga Langsung saya kayak dilepas gimana gitu. Iya, itu juga salah satu faktor. Seperti ya kayak orang tua punya anak nih, contoh lah apa, anaknya dibuang begitu saja kayak itulah. jadi merasa sendirian ya. Iya, kayak merasa sendiri. Jadi ya. yang lucu pas syuting pertama itu akhirnya celananya nggak ketemu. Artinya dibawa kru pas salin itu. Jadi acara udah selesai tak telepon, boy, di mana? Di dalam, celanaku nggak ada katanya. Saya ketawa. Oh, maksudnya celananya ini nggak ada. Ya kan, Dia ganti. ganti. Celananya sendiri hilang. Celananya sendiri dibawa kru. Dibawa Mungkin dikira propertinya mungkin gitu kan. Headsetnya hilang. Headsetnya hilang, nggak tahu Wah. headsetnya taruh mana. Berarti kongsan berarti sudah. Wow, salbut di dalam. Muter-muter ganti celana 3 kali aku. Oke. Jadi apa sekarang, Bro? Bedanya sekarang kan sudah ke TV ya. Ketemu Ayu Ting Ting, ketemu siapa gitu. Jadi intinya semakin banyak dikenal orang. Apa sekarang yang semakin banyak dialami kamu setelah tampil di TV? Ya kalau menurut aku sih cuman beda apa ya, cuman beda tempat aja lah. Biasa-biasa aja, gak terlalu kayak heboh lah, biasa. Pokoknya gimana, biasa aja lah. Oke, nah ini yang sekarang pertanyaan saya. Jadi artinya taser itu apa? Artinya taser gitu. Oh ini nanti tahu semua orang ini. Soalnya rahasia ini. Oh, Masih belum banyak orang tahu ini. Oh itu dirahasiakan. Kalau kemarin kan kita bincang-bincang, taser itu kata-kata atau ucapan yang sama seperti gas gitu ya. Cus gitu kan. Itu mirip dengan itu, taser, gas gitu. Lanjut gitu ya. Ya makanya banyak netizen yang nanya, banyak follower aku yang nanya-nanya itu. Belum dikasih tahu, biar tahu nanti Biar sendiri. tahu nanti. Nah yang lucu banyak yang komentar. Ada yang debat itu. Laser. Ini bukan. Ada yang noser lagi. Laser. Iya. Jadi itu emang kamu nemu di mana kata taser itu? Ya ini mau di apa itu? Di Putomput. Ya gimana ya, mau bilang nemu ya tak nemu deh. Soalnya dari taser itu ada di bagian apa itu, di utara ini, di utara, di selatan, dari bagian HM Lombok itu. Oh. Kan fan aku banyak dari HM Lombok itu. Dia ngasih nama taser di belakang truk olengnya itu, langsung dikasih apa, disatukan dengan meledak bom itu. Soalnya dari pihak HM Lombok itu banyak yang minta request terus sama aku. Langsung diambil sama aku. Taser. Saya apa artinya, tahu saya. Ditanyain dulu artinya. Ya itu maksudnya. Makanya. Taser itu sebetulnya ada di tulisan berarti. tetap, cuman yang mempopulerkan boger dengan logatnya kan. Dulu kan hanya Taser. meledak boom. Meledak Kan boom. sekarang tambah taser meledak boom. Gitu. Ya seperti itulah. Makanya saya tanya tadi itu apa maknanya? Ya, begitu. maknanya rahasia itu. Oh, masih dirahasiakan. Biar nanti pada tahu semua, suatu saat nanti biar tahu sendiri. Oke. Biar pusing-pusing dulu. Katanya juga kamu makanan-makanan di Jakarta katanya kurang enak juga. Iya, soalnya apa itu? Cia itu apa sih? Cia. Hambar. Cia itu gak lemak. Oh, berarti kurang asin apa? Iya, kalau telur asin banget ya. Kalau telur sana asin banget. Kebanyakan garamnya. Jadi intinya memang untuk menu-menu di Jakarta kurang enak. Iya, gak cocok lagi Di cuaca. Jakarta makanya Cuaca. kalau nggak telur, tempe, tahu, dah. Ayam tidak ya. Enakan tahu tempe. Jadi dia lebih suka telur, tahu, tempe kayak gitu. Selera aku itu tahu tempe. Terus? Ya Gitu, itulah. tapi. Telur kadang-kadang, tapi kebanyakan tempe. Oke. Terus yang paling menyenangkan apa, pengalaman menyenangkan di sini? Ya gimana ya, yang paling menyenangkan di waktu syuting aja. Kayak di syuting, kalau di luar syuting itu istirahat di mana, di hotel
kayaknya gimana, on top. Nggak ada lagi syuting itu buat pikiran, salbut. Meledak bung. Ya apa adanya lah, dengan karakter saya sendiri dah. Berani gak berani harus berani, masuk kalau udah masuk ya langsung. Tapi sudah semakin enak ya ke belakang, makin ngomong Iya, makin tidak kaku ya. Ya kalau pas tiap malam makin pinter aku. Artis yang menurut kamu paling ramah ketika kamu syuting siapa? Ya, Ayu Ting Ting itu. Ya, soalnya dia sering dampingin aku dia. Oh iya betul. Ngiring aku dia. Waktu aku pertama kali ke syuting Dan 7 itu Ayu Ting Ting itu yang paling ramai itu. Dia kan dipegangin kan ketika mau joget naik itu kan. Jadi perhatian dia Ger ke kamu Ger. Ya aku gak tahu kalau kayak gitunya aku. Aku santai aja lah. Biasa-biasa aja, tapi dia paling ramai lah menurut aku. Yang lain gimana yang lain? Ya enak semua lah, semuanya pada enak, tapi yang paling ramai itu Ayu Ting Ting. Yang paling lucu siapa yang paling lucu? Wendy. Hah? Ada Wendy, pusing. Duet itu kalau sama saya. Iya. Tapi akrab sama Soalnya Wendy. kan dia niru-niru goyangan aku terus itu. Kan banyak sekarang goyangannya dia di TikTok itu, niru-niru aku dengan sound andalan itu. Hampir mirip dengan goyangan aku itu. Enjoy orangnya itu. Kayak goyang-goyang Jamit itu, Wendy itu kayak enjoy terus. Oke. Ger, jadi ada yang tanya juga Ger. Ini kan kamu mulai joget-joget di atas toples ya. Kamu sudah mikir apa yang baru nanti selain itu? Ya, ini masih dalam proses ini. Proses berpikir. Soalnya gak langsung terjun ini, harus mikir-mikir dulu. Katanya mau apa? Mau dicoba seperti limban di atas paku itu kemarin. Oh. Lubang kayak saja. Iya. Jadi kan memang ya jadi netizen itu emang macam-macam komentarnya. Jadi banyak yang komentar misalnya begini. Boger, kalau kamu jogetannya terus seperti itu, maka kamu akan sebentar lagi berakhir gitu kan. Seperti orang yang tahu nasib orang gitu ya. Padahal ya setiap nasib ada yang mengatur gitu. Ya tergantung nasib kalau misalnya kayak gitu. Netizen itu kan gak sama. Oke. Tergantung yang fan-fan lain lah. Kalau yang lain itu gak tahu. Oke. Ini lagi Ger. Jadi kamu ini pinter ngaji. Kamu belajar di mana ngajinya itu? Ini orang banyak penasaran itu. Ya belajar dari kecil aku. Dia belajar di mana maksudnya? Ya waktu sekolah itu saya belajar sama guru di pondok. Oh berarti hasil dalami di pondok pesantren. Iya dulu belajar masih sekolah 3 yang belajar. Dari TK berarti belajarnya. Ya, kan. Terus sampai sekarang tahu lagu-lagu tadarusan itu dari mana belajar lagu-lagu? Itu kan ada lagu-lagunya Ya seperti kan yang waktu belajar itu kan banyak pilihan semacam lagu itu. Ada lagu Bayati, Joherka, Sika, apa itu Nahawon, banyak. Dia tinggal pilih itu. kamu belajar yang mana itu yang Ya yang semuanya TikTok itu? semuanya ya aku banyak lumayan tahu, tapi aku yang paling favorit kayak lagu yang seperti aku buat konten itulah. Yang di viral di TikTok itu. Soalnya aku ngefans aku sama itu. Asudes. Oh iya. Fan berat aku itu dari kecil. Oke, itu apa istilahnya? Tukang ngaji dari mana itu? Apa? Itu yang barusan itu. Ya Kak, dari mana itu? Bagian barat itu. Oh, dari Arab Saudi gitu maksudnya. Apa nah? Dari Mekah ya? Iya. Soalnya Jadi, aku sering banyak videonya di HP aku. Iya. Nyimpen aku. Oh iya. Terus biar gak lupa itu liriknya diingat-ingat terus. Disetel terus gitu ya, ketika kamu tidur itu. Biar gak lupa cara nada liriknya itu. Soalnya kalau udah lupa itu pas sulit. Nah kan pertanyaannya begini, kenapa orang terkejut ketika Boger tahu ngaji? Itu kan pertanyaannya. Kenapa? Karena orang terbiasa memandang sesuatu dari penampilannya. Nah gitu kan. Penampilan Boger kan ya seperti ini ya. Rambut segitiga gitu kan. Dia terkenalnya juga karena jogetan. Betul, joget. Terkenalnya bukan karena sesuatu yang inspiratif dan edukatif gitu ya. Tapi karena joget-joget, kaos begitu, celana begitu, penampilan begitu. Nah, tiba-tiba ketika Boger menampilkan sisi lain tahu ngaji, kaget gitu kan. Kegagetan ini menurut saya ini bukti bahwa
masyarakat kita itu biasa mengklaim sesuatu dari penampilannya, begitu. Dan sekarang terlepas itu tadi ya, Boger punya julukan baru sekarang. Apa itu? Jogetan penyeimbang semesta gitu. Saya sempat dengar itu diganti apa? Stabilizer, ada stabilizernya pokoknya. Hand stabilizer. Anu. Bogerlicious. Oh iya. Jadi Kata siapa Hesti Hesti sempat nyebut artis Lesti apa Hesti? Hesti artis jaga itu. Hesti Purwadinata. Saya itu Bogerlicious katanya. Jadi semacam Yang mungkin menggarisbawahi itu Bogerlicious benar apa Hesti itu. enggak, apa cuman gimmick di acara itu doang, tapi dia bilang Bogerlicious gitu. Termasuk Anya Geraldine bilang suka gitu. Wow. Gimana? Ya, aku temenan dikit. Wow. Iya, aku kemarin itu follow langsung di follow back dia. Itu di fallback sama Anya Geraldine. Iya, temenan aku di Wiki. Gimana menurut kamu Anya Geraldine? Cantik? Ya, biasa aku kemarin ngimbok sama dia. Enggak, maksudnya wajahnya gimana Anya Geraldine? Biasa aja. Biasa aja ya. Anya Geraldine ente Biasa aja. Aja ente biasa aja gimana? Soalnya kalau mau bilang cantik ya semuanya orang kan cantik lah. Cuman yang dibilang cantik itu kan hatinya, bukan masalah mukanya. Jadi orang yang biasa bilang Anya Geraldine cantik bagi Boger, kalau hatinya tidak cantik, ente tidak cantik bos. Belum taser meledak, boom, gitu ya. Ya, menilai orang itu kan muka bukan jaminan sekarang. Nah, itu muka bukan jaminan bos. Kalau hati cantik oke, walaupun muka pas-pasan. Oke, gitu ya. Jadi kembali lagi tadi jogetan penyeimbang apa jogetan Alam semesta ekonomi. saya kira jogetan hand stabilizer, hand sanitizer. Iya ada lagi yang bilang gitu. Ada banyak. Stabilizer. Ada yang Konoha lagi. Apa Konoha ini? Itachi dan Konoha. Ya itu. Uchiha, apa Uchiha? Uchiha Itachi. Itu Itachi. Uchiha itu apa? Itu salah satu klan di anime Naruto. Klan Uchiha namanya. Jadi ada Itachi, ada Uchiha. Madara. Ada yang bilang NATO lagi. Konslet itu Jen. NATO. Luar negeri Rusia. Jadi kamu pilih suka yang mana? Penyeimbang semesta, kemudian joget hand stabilizer. Nah, Stabilizer. mau dipilih jadi orang yang lain yang bilang itu, aku gak mau milih lah. Aku yang joget. Pusing milih-milih gitu. Oke. Tapi yang jelas kamu lebih suka dibilang taser meledak boom ya. Jadi sekarang. Ya dicampur, disatukan itu. Oke. Sekarang ini yang terakhir ini. Kalau ditanya misalnya, saya tanya, kamu pernah punya masalah dan kamu kemudian merasa sedih nggak selama ini gitu? Ya, alhamdulillah enggak Punya masalah sama sekali. punya. Alhamdulillah lancar lah. Kan ada yang bilang dari kebanyakan dari follower aku itu. Gimana? Kenapa kamu selalu enjoy Ger? Gak kerja kah atau gimana kok joget-joget terus kontennya kayak gak pernah punya masalah. Iya, nggak punya pekerjaan. Aku cuman bilang dikasih stiker ketawa itu. Jawabnya aku. Ya, hidup jangan ambil role bos deh. Tapi kan bukan kamu tidak punya masalah, pasti kamu punya Ya masalah. emang punya, tapi perasaan saya alhamdulillah gak punya masalah. Oke, punya masalah tapi dianggap tidak punya. Iya seperti itu, soalnya saya gak bersalah meskipun aku punya masalah itu. Saya tenang. Oh iya. Betul. Jadi fenomena Boger ini saya kira ya dengan dandanan kayak gini, kemudian baju yang agak besar, biasanya kan identik dengan jamet. Bukan bogernya ya, Bukan bogernya. Realitas bogernya ya. Bogernya itu kemudian berhasil menggeser dengan dandanan kayak gini itu enggak lekat dengan jamet lagi. Iya. Tapi istilahnya udah boger gitu. Dia berhasil membangun karakternya sendiri. Menjadi brand ambasador bagi dirinya sendiri. Iya, betul. Iya. Artinya walaupun dia dandan kayak gitu, dia tidak jamet begitu kan. Dia lebih dikenal dengan bogernya gitu. Betul. Karena saya pikir punya kreasi. Kalau jamet kan konsisten joget-joget terus gitu kan. Tapi kalau boger kan ada kreasinya. Meletrak. Nah, yang menarik dari boger saya pikir adalah pertama adalah ucapan meledak boom. Itu saya pikir doa itu.
yang kemudian Meledak betul semesta mendukung ya, mestakung ya. Mestakung. Meledak boom, kemudian karirnya juga meledak, tiba-tiba ke Jakarta ya kan. Kalau dipikir-pikir kamu kan baru kemarin bos ya. Tiba-tiba diundang ke Jakarta ya, jalannya, rezekinya. Kalau orang nanya ke saya, itu kenapa kok Boger tiba-tiba ke Jakarta? Saya nggak bisa jawab gara-gara PM, gara-gara siapa, saya nggak bisa. Itu rezekinya, saya bilang begitu. Makanya itu mungkin doa ya, meledak boom. Yang kedua kreasi. Kalau yang saya kenal joget-joget Jamet kemarin kan joget-joget. Tapi Boger kan naik di atap toples, mecahin toples gitu kan, di atas genting, di atas pohon gitu kan. Jadi kodok, jadi tekek dan seterusnya begitu. Itu kreasi saya pikir. Nah, saya pikir itu tidak dimiliki oleh banyak jamet-jamet yang lain, sehingga ketika itu muncul Boger akhirnya memiliki identitasnya sendiri sebagai Boger. Makanya dia tidak dengan jamet sekarang. Iya, betul. Dikenalnya Taser meledak Boom. meledak boom begitu. Gimana bos? Ya betul itu. Alah, ketawa kamu. Oke, kamu. Boger, sekarang saya ingin tanya Ger, gimana kamu ditemani dia di Jakarta gimana? Ya, nyaman enak. Tidur Gimana? terus. Tidur terus dia? Iya, tidur terus. Nggak tidur terus ya apa bos? Iya, waktunya tidur ya tidur lah, tapi sulit mau tidur. Harus diganggu ini. Harus gimana? Diganggu? Iya, seltek anunya itu. Pada gila nah. Oh, pada gila nih ya gitu ya. Tapi artinya enak dia nemenin kamu dia. Iya, soalnya tukang menjelaskan ini. Cek kertas dulu. Tukang memberi Memberi arah itu, memberi arah menjelaskan ini jadi apa itu. Oh iya. Jadi, jangan sambil cari-cari nih lo umur lo. Jadi di malam terakhir itu acara sahur lebih seger, saya juga ikut merasa gimana ya, Boger itu saya pikir dia memerankan seseorang yang sedang mencari saudaranya yang sedang hilang. Saya pikir berhasil di situ. Saya ikut puas ternyata waktu itu. Yang sahur. Iya, yang pas sahur itu. Yang sama Wendy itu ya. Saya briefing berkali-kali itu. Oh, tidak langsung tampil berarti ya. Iya, mungkin di briefing dari kru mungkin ya. Kamu nggak masuk berarti ya? Masuk juga. Masuk. Tapi nggak sampai ke dalamnya. Ke dalam juga. Sampai lihat briefingnya. Saya bilang ke Boger, Ger minta skrip